Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya selama mengikuti video kali ini. Jadi begini teman-teman, banyak sekali atau nggak banyak sih, ada beberapa yang menanyakan, terutama dari teman-teman kita dan para orang tua yang ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yang menanyakan seperti apa sih persyaratan kita untuk mendaftar menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Nah, jadi di video kali ini kakak khususkan untuk membahas seperti apa sih persyaratannya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai dan menekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian bisa lolos menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Baik teman-teman, jadi di depan layar kaca kalian, yaitu di layar monitor kalian itu ada pengumuman dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor PG 12 tahun 2022 tentang penerimaan calon taruna taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2022-2023. Jadi di sini masih kakak mengambil untuk persyaratan tahun 2022 ya, karena 2023-nya belum keluar. Keluarnya yaitu tahun depan, yaitu tahun 2023. Namun biasanya sih persyaratannya hampir sama ya dari tahun ke tahun. Jadi kita langsung saja scroll ke bawah menuju ke persyaratan untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu yang pertama syaratnya yaitu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September tahun 2023. Jadi kalau merujuk ke tahun 2023, jadi batas maksimalnya itu pada tanggal 1 September 2023. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya kepada kakak ya, Kak, saya pada saat pendaftaran itu masih berumur 22 tahun, tetapi pada saat September saya sudah berumur 23 plus. Nah, jadi di sini banyak sekali yang kerancuan ya, yang menanyakan terkait dengan maksimal umur itu. Jadi bisa kakak sampaikan, bagi teman-teman yang pada tahun 2023 umurnya 23 tahun atau kelahiran di bawah dari bulan September tahun 2023, maka kalian tidak bisa untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Namun, kalau kalian pada saat tahun 2023 itu kalian kelahirannya itu di atas dari bulan September, yaitu September, Oktober, November, Desember, maka kalian masih bisa mendaftar untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kan umur kalian itu masih belum mencapai 23 tahun atau bisa dibilang 22 plus ya. Kecuali bagi teman-teman yang di bawah dari bulan September, yaitu Januari sampai September itu, kan berarti pada saat bulan Septembernya sudah berumur 23 plus. Jadi tidak bisa mendaftar untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi jelas ya teman-teman, bagi teman-teman yang kelahiran tahun 2000, yang pada bulan September ke atas, yaitu September, Oktober, November, Desember, maka kalian masih bisa mendaftar untuk menjadi calon taruna pada tahun 2023. Namun bagi teman-teman yang di bawah di bawah bulan September untuk tahun 2023, kalian tidak bisa untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi kita lanjut untuk persyaratan ketiga. Nah, ini persyaratan nilai dalam kurung bukan hasil pembulatan calon taruna taruni pola pembibitan. Poin A, untuk lulusan tahun 2022 dan sebelumnya, di sini kakak langsung saja ya menyebut 2022 ya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7 atau skala penilaian 1 sampai 10 atau 70, skala penilaian 10 sampai 100 atau 2,8 skala penilaian 1 sampai 4. Nah, jadi di sini minimal nilai rata-rata ujian tertulis kalian pada ijazah itu tidak kurang dari
7 ya, kalau skala penilaiannya itu 1 sampai 10, 70 untuk skala 10 sampai 100, dan 2,8 untuk skala penilaian 1,4. Jadi 2,8 ini seperti IPK ya teman-teman. Kemudian sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Kemenhub khusus putra-putri Papua Barat, nilai rata-rata ujian yang tertulis minimal 6,5, 65, atau 2,6 untuk skala penilaian 1 sampai dengan 4. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk poin B, untuk lulusan tahun 2023, yaitu tahun yang akan lulus ya di tahun 2023 ini, memiliki nilai rapor untuk komponen pengetahuan pada 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 serta semester gasal kelas 12, yaitu nilainya 70. Sedangkan untuk putra-putri Papua atau Papua Barat, nilai rapornya pada 2 semester terakhir, yaitu semester genap kelas 11 serta semester gasal kelas 12, yaitu berjumlah 65 ya, atau nilainya itu 65. Jadi persyaratan untuk poin B ini bagi teman-teman yang akan lulus pada tahun 2023 namun belum mendapatkan nilai ijazah, jadi bisa menggunakan nilai rapor. Kemudian kita lanjutkan untuk poin C, untuk lulusan tahun 2022 dan sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1 sampai 10 atau skala penilaian 1 sampai dengan 4, diwajibkan untuk mengkonversikan nilai tersebut menjadi skala penilaian 10 sampai dengan 100. Panduannya dapat diunduh pada halaman berikut, yaitu di https://sipencatar.debhub.go.id dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah. Kemudian di poin D, bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan surat penyertaan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan nilai ya untuk ijazah dan rapor. Kemudian kita masuk ke tinggi badan. Nah ini teman-teman, tinggi badan minimal pria yaitu 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Kecuali khusus untuk, nah di sini ada pengecualiannya teman-teman, yaitu poin A, program studi diploma 4 penerbang pria minimal 165 cm dan wanita minimal 163 cm. Dan untuk program studi diploma 3 PKP, PPKP, OBU, MBU, OPU, dan D3 MTP, PPI Madiun, pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Nah, di sini teman-teman untuk memilih tinggi badan ini benar-benar kalian harus memperhatikan sesuai dengan tinggi badan kalian ya. Jangan sampai kalian salah untuk mendaftar di program studinya, karena di sini ada pengecualian ya teman-teman, yaitu ada kenaikan tinggi badan sekitar 5 cm untuk pria dan 8 cm untuk wanita ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih di antara rentan, yaitu prianya 160 dan 155 cm, untuk wanita harus mendaftar di luar dari program studi di poin A dan poin B ini teman-teman ya. Jadi sangat diperhatikan, karena kalau kalian salah mendaftar, meskipun kalian lulus di tes SKD, pada saat tes kesehatan kalian akan digugurkan. Oke. Kemudian di poin kelima, yaitu bagi pendaftar formasi pola pembibitan Kemenhub khusus putra-putri Papua, Papua Barat, mencantumkan surat keterangan orang asli Papua yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, kepala suku di wilayah Papua atau Papua Barat. Ini khusus untuk putra-putri Papua atau Papua Barat saja ya teman-teman yang melampirkan surat keterangan orang asli Papua. Kemudian kita lanjut ke poin 6, yaitu berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, serta bebas narkoba. Kemudian yang 7, calon taruna tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama atau adat. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin mendaftar, jangan dah coba-coba untuk badannya ditato atau bahkan ditindik ya, kecuali memang itu ketentuan dari agama atau adat ya yang harus melampirkan surat keterangan. Dan bagi teman-teman yang di luar itu, Kakak harapkan jangan sampai kalian ditato ya, karena pasti kalian akan gugur pada saat tes kesehatan nanti.
Kemudian untuk poin 8, calon taruni tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik di telinga lebih dari satu pasang, yaitu telinga kiri kanan. Nah, di sini teman-teman, untuk wanita itu boleh ditindik tetapi tidak boleh dari sepasang teman-teman, yaitu kiri kanan saja. Kalau lebih dari itu bisa digugurkan di tes kesehatan. Jadi benar-benar bagi teman-teman wanita yaitu maksimal tindikannya yaitu sepasang untuk telinga kiri dan kanan ya. Jangan sampai juga kalian mentindik di hidung, atau kan lagi tren tuh menindik-nindik hidung atau apa. Kakak harapkan jangan untuk mendidik ya, karena nanti bisa gugur di tes kesehatan. Oke. Kemudian ini yang ke-9 teman-teman, ketajaman penglihatan normal atau tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total dengan melampirkan surat pernyataan tidak buta warna pada saat pendaftaran. Nah, di sini juga untuk ketajaman penglihatan ya, terutama untuk minus dan juga buta warna ini, kalian harus benar-benar matanya itu sehat ya teman-teman. Kalau kalian memang sudah terindikasi buta warna, lebih baik kalian tidak usah mendaftar di sekolah kedinasan teman-teman, karena memang untuk buta warna itu memang sangat harga mati ya, karena kalau buta warna pasti kalian akan gugur di sekolah kedinasan, dan daripada kalian buang tenaga, buang waktu dan biaya, lebih baik kalian tidak usah mendaftar karena sudah dipastikan nanti akan gugur. Nah, terkait dengan penglihatan normal ini teman-teman, untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu memang membutuhkan penglihatan yang normal, dan bagi teman-teman yang menderita mata minus, sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang mentolerir untuk mata minus. Contohnya adalah sekolah tinggi STMKG, kemudian ada STIS, ada STAN, kemudian ada Sandi Negara. Jadi teman-teman silakan mendaftar untuk sekolah kedinasan yang mentolerir mata minus. Kemudian yang 10 yaitu tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Poin ke-11 yaitu belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin tahun lalu itu sudah lolos menjadi calon taruna di sekolah kedinasan, baik itu Kementerian Perhubungan atau kementerian lainnya, tetapi mengundurkan diri karena ada sesuatu hal, maka untuk tahun berikutnya tidak bisa lagi mendaftar teman-teman. Jadi benar-benar kalau kalian memang sudah lulus, diperhitungkan baik-baik apakah kalian mengundurkan diri atau tidak, karena untuk tahun depannya kalian sudah di blacklist. Kemudian untuk tahun poin 12 yaitu bersedia mentaati segala peraturan pada pelaksanaan pola pembibitan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Poin ke-13 yaitu bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal antara lain mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, melakukan tindakan kekerasan yaitu perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan, dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual. Kemudian poin ke-14 yaitu khusus formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian poin ke-15 dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Kemudian ke-16 melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai peraturan perguruan tinggi yang dituju berdasarkan biaya yang dapat dilihat di https://sipencatat.deput.go.id. Kemudian poin ke-17 bersedia menandatangani formulir pernyataan calon taruna-taruni pencatat Kementerian Perhubungan tahun 2023 bermaterai Rp10.000. Kemudian poin ke-18 atau yang terakhir yaitu memiliki surat elektronik atau email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid untuk sarana penyampaian perkembangan informasi proses seleksi. Adanya keterlambatan informasi yang diterima oleh peserta diakibatkan kesalahan penulisan alamat email dan nomor telepon yang tidak aktif mutlak menjadi tanggung jawab peserta. Nah, di sini teman-teman, nanti pada saat kalian mendaftar itu benar-benar harus menyertakan email dan nomor telepon yang benar-benar aktif ya, sampai dengan rangkaian dari si pencatat itu selesai. Siapa tahu bagi teman-teman yang awalnya dinyatakan tidak lolos, tapi karena ada yang mengundurkan diri, jadi teman-teman bisa dipanggil, nanti para panitia akan menghubungi dari email dan nomor telepon kalian. Dan kalau tidak aktif, tentu saja itu menjadi kerugian bagi teman-teman semua. Jadi kakak harapkan untuk memberikan nomor
email dan nomor teleponnya itu secara aktif pada saat proses pendaftaran. Jadi seperti itulah teman-teman, 18 poin untuk persyaratan menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga bisa mengedukasi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk tahun 2023. Kakak doakan semoga kalian sukses ya untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Dan sebelum kakak akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.